Allah ampuni dosa pelacur ini. Yang menarik dalam perhatian kita adalah bahwa tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut adakah wanita pelacur ini taubat dari praktek pelacurannya atau tidak, adakah dia berubah menjadi taat setelahnya atau tidak. Hanya dikatakan, maka Nabi buka rumus untuk masuk surga bukan karena ibadat tetapi karena kasih sayang. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang hatinya diselimuti dengan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk yang di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Salaf yang dimaksud 3 generasi awal dari umat ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang mereka ini Rasulullah sebutkan dalam sabda beliau, khairul quruni, sebaik-baik generasi, qarni adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di zaman beliau, yang bertemu dengan beliau. Summal ladzi yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in. Summal ladzi yalunahum, kemudian generasi berikutnya yang mengikuti mereka, yang kita sebut dengan tabi'ut tabi'in. Ini yang dimaksud dengan salaf. Ternyata mereka ini tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar sekalipun berulang-ulang. Kenapa? Karena ada banyak hadis Nabi yang menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, sekalipun dia melakukan dosa besar, asal dia mati tetap dalam kalimat syahadat. Karena dosa besar ini sebesar apapun tetap oleh Allah ada kapasitas untuk dimaafkan dan diampuni. Dan itu Allah tegaskan dalam ayat banyak surat berulang-ulang, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu yang lain. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sekalipun dia taubat, sekalipun setelah taubat naik derajatnya pada tingkatan as-salihin wasyuhada. Dosa kufurnya walaupun semenit, walaupun sepersekian detik, tetap oleh Allah akan dibakar dalam neraka. Tapi setelah dosa itu selesai dibakar, dia masuk surga. Sedangkan dosa yang lain selain dari mempersekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampuni yang di bawah dari dosa syirik tersebut. Allah ampuni selain dari dosa syirik tersebut. Siapa? Liman yasha, untuk orang-orang yang Allah kehendak. Kita melihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seorang pelacur Bani Israel, lonte, dalam perjalanan di tengah terik matahari, di bawah terik matahari, melihat seekor anak anjing kehausan, menjulur-julurkan lidahnya tapi tidak terjangkau, diberikan minum. Ada banyak versi riwayat, ada yang katakan dia lepaskan alas kakinya untuk mengais air dan dia berikan minum pada anak anjing ini. Faghafara laha, Allah ampuni dosa pelacur ini. Yang menarik dalam perhatian kita adalah bahwa tidak dijelaskan di dalam hadis tersebut adakah wanita pelacur ini taubat dari praktek pelacurannya atau tidak, adakah dia berubah menjadi taat setelahnya atau tidak. Hanya dikatakan
dia memberi minum seekor anak anjing, faghfara laha, diampuni dosanya. Dan itu yang dikuatkan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat yang lain. Surga itu tidak dijangkau dengan amal ibadat kita. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan kajiannya oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yang kemudian dipotong videonya, diviralkan, kemudian dituding bahwa menurut Quraish Shihab Nabi tidak masuk surga. Padahal beliau sedang menyampaikan sebuah hadis, kata Rasulullah kepada para sahabat, tidak ada seorang manusia pun yang akan masuk surga dengan amalnya, setinggi apapun amalannya. Maka sahabat-sahabat yang hadir memverifikasi, wa anta ya Rasulullah, dan bahkan anda pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu ya Rasulullah. Nabi menjawab, na'am, iya, bahkan saya pun tidak masuk surga. Videonya dipotong sampai situ saja, langsung divonis bahwa menurut Quraish Shihab Nabi tidak masuk surga. Padahal ada lanjutan, bahkan saya pun tidak masuk surga dengan amalan saya, illa ar-rahimani rabbi, kecuali karena aku disayangi, dirahmati oleh Tuhanku, maka aku dijamin masuk surga. Jangankan Nabi, bahkan beliau menjamin ada 10 orang sahabat mendapatkan tiket masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Ini Nabi. Jadi kalau setingkat Nabi saja yang amalannya ini sudah Masya Allah tidak masuk surga karena amalannya, lalu siapa kita merasa layak masuk surga karena amalan kita? Salat kadang tepat waktu, kadang lewat. Puasa kadang benar terjaga, kadang tidak. Kalaulah seperti kita ini mengandalkan amalannya untuk masuk surga, bayangkan Nabi saja tidak masuk surga karena amalannya. Lalu kenapa Nabi masuk surga? Karena Allah sayang kepadanya. Maka Nabi buka rumus untuk masuk surga bukan karena ibadat, tetapi karena kasih sayang. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang hatinya diselimuti dengan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah makhluk yang di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Maka kasih sayang ini, rahmat ini, dan itu yang terjadi pada Imam Asy-Sya'bi saat beliau meninggal dunia. Arwah beliau itu hadir dalam mimpi salah seorang sahabat beliau. Terjadilah diskusi, ma fa'alallahu bika, tindakan apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dalam mimpi itu arwah beliau menjawab, lamma muttu summa dafantumuni wa taraktumuni ataniyal malakani muwakkalani bi, ketika aku telah meninggal dunia lalu kalian kuburkan aku, datanglah kepadaku 2 orang malaikat yang telah diwakilkan untukku, bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering kita hafal, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Semua pertanyaan itu bisa saya jawab alhamdulillah, kata beliau. Tapi setelah terjawab, malaikat ini melanjutkan pertanyaan, kenapa Anda bisa menjawab pertanyaan ini semuanya? Apa yang menyebabkan Anda bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini? Maka diberikanlah jawaban, di kasrati ibadati fillah, mungkin karena banyaknya ibadah yang aku lakukan kepada Allah Ta'ala. Malaikat mengecek jawaban? Bukan. Beliau berikan alternatif jawaban yang lain, walituli safari fi talabil ilmi, mungkin karena jauhnya jarak tempuh yang aku capai untuk mencari ilmu. Dicek oleh malaikat? Bukan. Lalu disebutkan semua kebaikan-kebaikan yang beliau ingat pernah dilakukan semasa hidup. Semuanya dibantah oleh malaikat? Bukan. Maka akhirnya beliau bertanya kepada malaikat, itu semua amalan yang aku ingat, yang aku berharap dengannya akan masuk surga dan mendapatkan ampunan Tuhanku serta selamat dari pertanyaan dalam kubur ini. Kalau semua itu bukan, lalu kira-kira apa yang menyebabkan aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Didiktilah oleh malaikat itu, atadhkuru hina tamshi fi aswaqil Baghdad, adakah engkau ingat ketika suatu hari sedang berjalan-jalan di sebuah pasar di kota Baghdad,
di musim dingin, tiba-tiba engkau melihat seekor anak kucing meringkuk kedinginan di sudut sebuah bangunan. Engkau datang mengangkat anak kecing itu, lalu engkau hangatkan di dalam lengan bajumu. Orang Arab itu lengan bajunya lebar, nggak pakai ban begini, lebar. Dimasukkan anak kucing, dibalut menjadi hangat. Fabi rahmatika lil hirrati rahimtuka. Maka disebabkan karena kasih sayangmu kepada anak kucing itu, kata Allah, aku sayangi kamu. Ternyata semua ibadat, semua ilmu, semua perjalanan dan semua kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak bermakna di dalam pandangan Allah bila hati kita tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang lil alamin, bagi sekalian alam. Ini prinsip dasarnya. Tanyo bener, amai tanyo bener.